Halo teman-teman, kembali lagi dengan Mas Dorakel. Guys, apa kabar? Semoga selalu dalam sehat ya. Selalu dalam keadaan yang sehat, semoga selalu bahagia. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi nih untuk yang berbintang Sagittarius ya. Untuk melihat apakah dia merindukan kamu. Oke teman-teman, ini bisa untuk dua energi. Energi pertama untuk pasangan, yang satu lagi bisa juga untuk mantan. Jadi pusatkan dulu energi kalian mau untuk membaca untuk siapa. Setelah itu baru kalian tonton. Oke, kita mulai aja dari pertama ya. Kartu pertama keluar teman-teman adalah gambaran Four of Swords ya, atau 4 pedang. Oke. 4 pedang di sini teman-teman adalah gambaran waktu untuk mengevaluasi ya. Istirahat, meditasi dan melepaskan. Nah, saat ini pasanganmu yang sedang jauh di sana itu perlu ya untuk mengevaluasi. Kamu mungkin harus mengingatkan dia kembali, mungkin waktu telepon atau ingatkan. Yang kayaknya kamu perlu evaluasi. Mungkin apa yang harus ada yang dirubah, teman-teman. Terkadang teman-teman kita harus bercermin pada diri kita harus melihat pada diri kita sendiri ya. Apa yang harus dirubah? Ya terkadang masukan orang lain itu penting. Jangan sampai kita kayak udah merasa sombong, merasa hebat, nggak mau mendengar nasihat orang lain. Jadi kalau ada yang memberikan saran, kamu harus kayak gini ya, didengarkan dulu. Kalau emang ya cocok ya, kalau emang benar ya, apa salahnya gitu. Toh untuk kebaikan kita juga ya. Nah, selain untuk mengevaluasi diperlukan juga meditasi. Meditasi di sini seperti ya kayak lebih merenung ya, apa sih yang harus dikerjakan, apa sih tujuannya pergi ini. Jadi biar nggak melenceng teman-teman. Kayak mereview kembali atau mengingat kembali apa tujuannya dia pergi bekerja jauh gitu. Nah, juga ada gambaran istirahat dan jangan lupa untuk istirahat teman-teman. Terkadang kita ini ya kurang istirahat ya, kurang apa, jadinya apa? Yang ada sakit nanti akan datang. Jadi kerja boleh ya, apa boleh, tapi jangan lupa istirahat dan makan yang cukup ya. Kita lanjut. Sudah Four of Swords, berikutnya ada gambaran Six of Swords ya, 6 pedang. Oke. Six of Swords di sini teman-teman adalah gambaran bergerak ya. Melakukan perjalanan ke luar negeri, melarikan diri, melepaskan dan sebuah kehidupan baru. Saat ini dia sedang bergerak, itu tadi bergerak maju. Pasanganmu yang sedang jauh di sana itu dia lagi bergerak, lagi berusaha teman-teman. Lagi berusaha untuk mencari nafkah, lagi berusaha untuk mencari rezeki ya. Dia juga sedang melarikan diri. Melarikan diri itu kayak ya itu tadi, dia larikan ke pekerjaan. Sebenarnya dalam hatinya dia takut. Dia takut akan kekurangan uang. Dia takut akan ya gimana ke depannya. Dia takut bagaimanakah ke depan, apakah akan cukup gitu. Teman-teman, kita boleh memiliki rasa takut. Kita manusia, kita boleh khawatir. Tapi jangan sampai ketakutan itu membuat kita jadi kayak ya nggak semangat kerja, kayak ya mempengaruhi kerja kita juga, itu nggak baik teman-teman. Jadi harus lebih ya, lebih apa lagi ya, harus lebih bersemangat gitu. Eh, walaupun itu tadi, walaupun kita lagi takut, walaupun kita ada masalah, lagi gundah gulana ya. Itu gambaran Six of Swords. Kita lanjut ya Sagi. Berikutnya ada gambaran The Hangman ya. Ups, jatuh, mohon maaf. The Hangman. Oke. The Hangman di sini teman-teman adalah gambaran menerangkan visi ya, penyesuaian diri dan menunggu. Nah, jadi teman-teman di sini perlu kayak menerangkan visi atau penyesuaian diri lagi ya. Jadi kayak ini teman-teman, kita tuh perlu ya, perlu kayak mengingat lagi, mengenang lagi mengapa kita pergi jauh gitu, mengapa dia pergi jauh. Jadi apa teman-teman, biar nggak melenceng. Terkadang kita ya udah setahun bekerja, 2 tahun, kita lupa tujuan utama kita. Tujuan utama kita tuh mencari nafkah untuk membeli ini misalnya, tapi kita lupa karena apa? Udah keasikan atau udah apa ya, terlena dengan itu tadi ya, glamor di kota lain gitu. Jadi teman-teman harus mengingat kembali, ini pasanganmu itu harus diingatkan lagi. Jangan lupa nih untuk ini tujuannya, jangan sampai dia melenceng, jangan sampai dia kayak foya-foya, nggak ada yang tersimpan gitu loh. Jadi ya perlulah ya komunikasi guys. Jadi komunikasi itu adalah hal yang penting yang harus dilakukan ya, baik lagi dekat walaupun jauh. Jadi komunikasi itu adalah hal penting ya teman-teman, jangan dianggap remeh gitu. Berikutnya lagi ada gambaran Two of Swords ya buat pasangan kamu. Oke, Two of Swords di sini guys adalah gambaran mogok ya, perjuangan batin, tidak tentu dan jalan buntu ya. Dan ini kayak lagi merasa stuck teman-teman. Jadi kayak lagi merasa itu tadi kok gini-gini aja ya, kok udah jauh aku, uangnya nggak cukup. Itu tadi teman-teman perlu kayak itu tadi, review kembali, evaluasi apa yang salah, apa yang kurang. Jadi komunikasinya adalah kuncinya teman-teman. Jadi jangan sampai dia merasa kayak stres atau depresi di sana. Jadi selalu support dia, selalu beri semangat, selalu beri masukan agar apa? Agar dia lebih semangat bekerja. Karena teman-teman dia udah merelakan waktunya untuk pergi ke negeri orang, udah pergi merelakan waktunya untuk pergi jauh. Jadi jangan sampai ya kita menyia-nyiakan perjuangan dia, jangan sampai kita kayak merendahkan dia gitu loh. Jadi ya berilah semangat atau harus kuat gitu teman-teman. Oke, itu yang pertama ya, itu yang keempat ya, Two of Swords ya.
Ini ada dua kartu, berikutnya adalah kartu karakter ya, king atau queen gitu. Jadi saya bacakan, sesuaikan yang mana energi kamu, yang mana energi pasangan. Yang pertama dulu, pertama ada gambaran king of one ya, raja tongkat. Oke. King of one di sini teman-teman adalah gambaran kejujuran ya, keyakinan ya. Itu gambaran sifatnya ya. Kalau karakternya ini gambaran orang yang kuat ya, kuat dan selalu sedia membantu, romantis dan murah hati dan sangat dapat dipercaya. Itu gambaran orang yang pertama. Orangnya jujur, penuh keyakinan, dia juga orang yang kuat ya, selalu sedia untuk membantu orang lain. Dia malah memikirkan orang lain daripada dirinya. Nah, itu gambaran kamu kah atau pasanganmu? Silahkan komen di bawah. Itu yang pertama ya. Juga ada gambaran romantis, orangnya romantis dan murah hati. Berikutnya ada gambaran Queen of Cup atau Ratu Cangkir. Ups, ngeblur tadi ya, mohon maaf. Oke. Queen of Cup di sini teman-teman adalah gambaran seseorang yang ramah ya, penuh kasih sayang ya. Dia protektif terhadap keluarganya dan sangat simpatik terhadap kebutuhan orang lain. Dan ini tipenya yang Queen of Cup ini, dia selalu mementingkan orang lain juga sama. Dia sangat memikirkan keluarga dan orang lain gitu loh. Jadi kalian berdua ini sama-sama orang yang baik ya, sama-sama orang suka mengasihi gitu. Jadi teman-teman ya, nggak masalah, kita boleh berbuat baik, tapi jangan lupa itu keluarga kita atau diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita kayak menelantarkan atau melupakan keluarga kita. Jangan sampai kita memikirkan orang lain dulu daripada keluarga. Itu hal yang baik sebenarnya, cuman lebih alangkah baiknya keluarga kita dulu baru orang lain ya. Kita lanjut. Nah, berikutnya juga ada gambaran Seven of One nih, 7 tongkat. Pasanganmu yang lagi jauh di sana juga memikirkan juga ke depannya itu kayak gini. Dia memikirkan gimana untuk tetap di atas. Dia lagi berjuang, teman-teman. Bagaimana dia bisa tetap di atas. Teman-teman, terkadang kita nih juga sama, suka lupa. Saat kita di bawah, kita berusaha untuk nyampe di atas. Nah, pas sampai di atas, kita nggak mau berusaha lagi. Kita malas-malasan, kita ya kayak merasa cukup. Akhirnya apa? Yang di atas itu kita akan jatuh, kita akan didorong orang. Jadi di sini dia sedang berusaha, ya. Dia berusaha agar tidak jatuh, dia berusaha agar tidak didorong orang, dia berusaha agar tetap di atas gitu loh. Dan juga dia kayak lagi mengalahkan kesulitan itu tadi. Dia pergi jauh ini, dia akan menabung ya, dia akan menyimpan uang untuk kedepannya. Itu hal yang bagus teman-teman. Jadi jangan sampai kita udah pergi jauh, nanti pulang ke kampung yang nggak ada, kita beli ya foya-foya gitu, jangan nggak kebeli tanah, nggak kebeli rumah gitu. Jangan sampai seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman, kita itu perlunya tabungan, perlunya investasi juga ya. Tapi ya selalu dengan pikiran terbuka, selalu dengan ini ya, jangan sembarangan lah, karena itu adalah hal yang sensitif gitu ya teman-teman. Ya, sampai kamu menyesal gitu. Terakhir di sini ada gambaran Six of One ya. Oke. Ups, ngeblur lagi. Six of One. Six of One ini adalah 6 tongkat ya, adalah gambaran hadiah untuk usaha sebelumnya. Istirahat sejenak, sukses, pencapaian dan ucapan selamat. Nah, akhirnya apa teman-teman? Akan terbalaskan. Dia pergi jauh itu akan terbalaskan. Kenapa ya? Dia mau berusaha, dia mau menabung. Akhirnya nanti kalian kedepannya akan punya uang, akan punya materi yang berlebih. Tergantung kaliannya lagi. Bisa nggak kalian memanagenya? Bisa nggak kalian menjaganya? Bisa nggak kalian putar kembali untuk menjadi lebih banyak? Jadi itu kembali ke kita teman-teman. Ya, terkadang kita ini mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Seharusnya itu kebutuhan dulu guys. Udah kebutuhan udah terpenuhi baru keinginan. Jangan sampai kita keinginan dulu baru kebutuhan. Itu hal yang salah. Ya, jangan sampai kita nanti, itulah saya bilang, pergi jauh-jauh, udah lama merantau, uangnya habis untuk hal yang sia-sia. Jangan sampai seperti ini. Saya bukan untuk menggurui, bukan untuk apa, ini hanya sebagai masukan saja. Semoga kalian bisa yang memanage keuangan dengan baik lah gitu. Mungkin itu aja teman-teman. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Akhir kata saya akhiri, salam dari Mas Bro.